Oke, jadi kita sekarang masuk ke filtering yang kedua, content based filtering ya. Jadi kita ngefilter berdasarkan konten gitu. Jangan lupa environment-nya pakai jQuery ya. Oke, silakan kita import dulu, import pandas spd from sklearn.featureExtraction.text. Kita import count factorizer, atau mungkin mau coba tf-idf boleh gitu. Karena kalau konten ini berarti contohnya sinopsis film itu udah main-main sama data teks ya gitu. Jadi kita akan pakai ilmu kita yang ada di course 4 gitu, course unstructured data ya. Bahkan sebenarnya waktu itu pas di course 4 Wira ada pernah nyebut ya, yang Wira ajarin di course 4 itu nanti dipakai di mana? Recommendation system gitu. Jadi sekarang kita pakai ilmunya gitu ya. Di sini Wira juga ada siapin materi ngajar Wira, illustration. Silakan, Wira ada ilustrasi untuk content based gitu ya. Ini Wira copy code file biar gampang ketiknya. Oke. Coba perhatikan ilustrasi ini ya gitu. Tadi Wira udah jelasin memang, tapi inilah sesimpel itu ya. Jika Wira ada judul filmnya A, B, C, D, E, dan ada kontennya nanti yang beda-beda tiap company, lagi-lagi inilah formulanya nanti ya, konten gitu. Contohnya kontennya sesimpel sinopsis deh, sinopsis dari filmnya, sinopsis film A ini, B, C, D, E. Yang Wira lakukan adalah jika user Wira klik film A, jadi nonton film A, klik film A, maka langsung Wira akan cek sinopsis film A. Lalu Wira pakai dokumen search. Nah ini yang sudah kita pelajari kan ya di course 4 gitu. Dokumen search, cari mana yang paling mirip sama sinopsis ini. Gitu, oke. Oh ternyata ini yang paling mirip. Wira rekomendasikan di bawah gitu. You may also like film D gitu. Oke. Jadi sesimpel itu. User nonton filmnya, kita cek sinopsisnya, lalu dokumen search mana sinopsis lain yang mirip, rekomendasikan filmnya. Sesimpel itu ya. Jadi kita langsung aja pakai teknik yang sudah kita pelajari di course 4. Jadi silahkan. Untuk pertama, again, karena formulanya itu di konten ini ya, kontennya beda-beda, Wira akan kasih 2 contoh kasus gitu. Contoh misalkan konten sama dengan movies synopsis, oke? Atau overview. Jadi contohnya kita akan memanfaatkan kemiripan sinopsis atau overview. Kita import dulu datanya, pd.read csv data/content by synopsis. Kemudian kita bisa lihat ya, ini kita udah ada datanya, ada judul-judul filmnya, sama ada ini nih, sinopsisnya. Toy Story, led by Woody, and these toys live happily in... Kalau ada yang nonton Toy Story pasti tahu ya, Andy. Gitu. Orang itunya yang main-main sama Woody gitu ya. Oke, cara kita melakukan rekomendasi seperti apa? Ada 3 tahap ya. Berarti kan kita ngikutin gambar ini. Kita harus sinopsisnya di-encode dulu. Nah, itu kan ya. Encode jadi angka, jadi kode. Dan nanti yang kita lakukan seperti di course 4, kemiripan kode aja kan ya. Karena asumsinya kemiripan kode itu sudah representasi seperti kemiripan sinopsis, yaitu dokumen search kemarin ya. Jadi kita silakan encode aja dulu semua menjadi bank ya. Jadi encode synopsis, all synopsis menjadi bank gitu ya. Wira encodingnya Wira pakai back of words, contohnya untuk kasus ini count factorizer stop words bahasa Inggris, nah, itu sudah tersedia di scikit-learn kalau Inggris. Tokenizernya Wira pakai word tokenize. Banknya adalah bow.fit_transform df.overview. Ini overview kan ya? Ya, overview. Kita buat banknya dulu.
Oke, punya Wira udah selesai dibuat encodingnya, semua encodingnya, banknya itu sudah selesai punya Wira. Wira tunggu sebentar ya untuk yang lain. Oke, sudah. Sambil Wira jelasin dulu deh ya. Ups. Oke, jadi sekarang kita sudah ada judul-judul, title, sudah ada overview-nya, tapi overview susah kalau kita mau cari kemiripannya, sehingga yang kita lakukan kan overview-nya ini kita tukar menjadi kode kan ya, kode, dan kode yang kita pakai encoding-nya adalah back of words, sehingga nanti ini 010101 gitu. Inilah yang kita sebut bank tadi kan ya, semua kode ini kita sebut sebagai bank. Jadi jika kalau ada orang nonton film ini, langsung saja kita lihat bank yang ini, langsung saja kita cek similarity dengan sisanya kan ya, seperti di dokumen search yang 04 itu. Nah, itulah langkah-langkah yang mau kita lakukan. Kalau sudah nemu yang paling mirip, let's say top 5 atau top 10, misalkan yang ini, langsung aja kita rekomendasiin balik film ini. Gitu. Oke. Itulah kenapa kita buat dulu banknya ini. Bahkan kadang banknya kita save ya, save jadi file supaya nggak perlu di run terus seperti ini. Tapi itu nanti masalah engineeringnya aja di belakang. Oke, langkah-langkah itu kita akan kerjain ya.